Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pengantar ekonomi syariah, yaitu saya sendiri M. Andi Hakim Aulia Ramadan dengan NIM B05233, dan rekan saya yaitu Muhammad Kinan Afkar dengan NIM B05238. Pada kali ini kami akan membahas atau menjelaskan bab mengenai riba. Yang pertama yaitu pengertian riba. Pengertian riba yaitu suatu ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. Untuk besaran bunga yang diberikan biasanya mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, riba merupakan kelebihan ataupun tambahan atau az-ziyadah. Untuk kelebihannya tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nominal pokok hutang dan juga kekayaan. Di sisi lain, dari segi terminologi atau makna istilah, pengertian riba merupakan nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutang dan sudah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Dasar hukum riba. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 276. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 278. Yang ketiga ada surat An-Nisa ayat 161. Yang mana surat-surat ini menjadi patokan dasar hukum riba, bahwa riba itu haram. Di surat pertama, surat Al-Baqarah ayat 276 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa riba merupakan salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sedekah justru sebaliknya, yaitu sangat disenangi. Setiap umat yang terus menjadi kafir dan berbuat dosa akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Semua orang yang memiliki iman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib meninggalkan sisa hasil dari riba yang sebelumnya telah digunakan. Kemudian surat An-Nisa ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban 'alima. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa riba merupakan kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, sebab uang tersebut didapatkan dari jalan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjanjikan siksaan pedih untuk orang-orang kafir. Kemudian kita masuk ke macam-macam riba dalam Islam. Yang pertama ada riba fadl. Riba fadl merupakan kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Contoh dari riba jenis ini adalah pertukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, namun jumlah totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000 saja. Untuk contoh lainnya yaitu pertukaran emas 24 karat dan dibayar 18 karat saja. Yang kedua yaitu riba iyad. Untuk riba jenis ini dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non-ribawi. Akan tetapi, waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan.
Contoh dari riba jenis ini dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan motor akan dihargai dengan 12 juta rupiah bila dibayar secara tunai. Sementara jika pembeli akan membayar motor tersebut secara kredit, maka akan dihargai senilai 15 juta rupiah. Baik pembeli ataupun penjual tidak akan menetapkan berapa jumlah nominal yang harus dibayar sampai transaksi selesai. Yang ketiga adalah riba nasi'ah. Riba yang merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang serupa, akan tetapi nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayaran. Contoh dari riba nasi'ah adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak yang pertama sudah menyerahkan emasnya, tapi pihak yang kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal tersebut menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja. Kemudian riba qadr. Riba qadr merupakan tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengembalian pokok nominal hutang dengan beberapa syarat yang berasal dari pemberi hutang. Contoh dari riba qard di dalam kehidupan sehari adalah pemberian hutang 100 juta oleh seorang rentenir, tapi terdapat bunga senilai 20% dari waktu 6 bulan. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Umumnya hal tersebut terjadi karena peminjaman tidak bisa membayarnya sesuai waktu yang telah disepakati. Adapun contoh dari riba jenis ini adalah proses transaksi peminjaman uang senilai 20 juta dengan ketentuan waktu pengembalian yaitu 6 bulan. Apabila tidak bisa membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada nominal tambahan dari total pinjaman. Jadi riba ini ada macam-macam riba, ada 5 ya. Yang pertama adalah riba fadl, riba yang kedua adalah ribaiyat, lalu yang ketiga ada riba nasi'ah, yang keempat adalah riba qardan, terus yang kelima ada riba jahiliyah. Baik, selanjutnya yaitu bahaya dan akibat dari praktek riba. Yang pertama yaitu bersifat rakus. Perbuatan riba akan menunjukkan bahwa pelaku dan semua orang yang terlibat di dalam perbuatan itu merupakan orang-orang yang mempunyai sifat rakus atau tamak, keras hati, sangat terobsesi dengan kekayaan serta hina. Yang kedua yaitu dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, pelaku riba adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor. Mereka tidak akan segan untuk menindas orang-orang yang tidak mampu demi memenuhi ketamakan mereka. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah sifat kasih sayang itu diangkat kecuali dari seorang yang celaka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang keempat yaitu perbuatan riba akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang terakhir yaitu dari bahaya dan akibat praktek riba yaitu menyebabkan adanya krisis ekonomi. Menurut para ahli ekonomi, riba merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi. Riba juga dapat mengarahkan perekonomian pada hal-hal yang menyebabkan pemborosan dan juga menimbulkan overproduction. Baik, setelah kita telah mengetahui pengertian riba, lalu jenis hukum-hukum riba, lalu jenis-jenis riba dan bahaya dari riba itu sendiri, maka perlu kita ketahui kiat-kiat atau cara menghindari dari riba.
Yang pertama yaitu mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba. Lalu yang kedua yaitu memindahkan tabungan ke bank syariah yang tidak menghasilkan riba. Yang ketiga yaitu selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. Yang keempat yaitu memindahkan tabungan atau kredit ke bank syariah yang sudah mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari riba. Dan yang terakhir yaitu biasanya salah satu penyebab adanya riba yaitu karena kurangnya rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki. Baik, itulah materi presentasi yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar, yaitu mengenai materi riba ini. Syukron ala husni istima' wa istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.